Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Monica Ajina Fratilova. Saya dari kelompok 2 bersama partner-partner saya. Yang pertama, Malinda Arum Cahyani, NIM 1950210006. 2. Alfulaili Nur Maulida, NIM 1950210007. 3. Siva Putri Pitaloka, NIM 1950210008. 4. Hesti Renilia Septiani, NIM 1950210009. Dan terakhir, saya sendiri, Monica Ajina Fratilova, NIM 1950210010. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai aliran pendapatan nasional berdasarkan data makroekonomi. Nah, di materi ini kami mengambil beberapa poin yang kami jadikan PowerPoint di sini, yaitu yang pertama, poin pertama akan disampaikan oleh saudari Malinda, poin kedua akan disampaikan oleh saudari Alfulaili, poin ketiga akan disampaikan oleh Siva, poin keempat akan disampaikan oleh Hesti, atau sekalian kesimpulan. Terima kasih. Kepada yang bertugas dipersilakan. Saya Malinda Arum Cahyani, NIM 1950210006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional. Di sini yang dimaksud pendapatan nasional adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dan adapun 3 cara menghitung pendapatan nasional, yaitu 1. Pendekatan produksi, yaitu pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Pendapatan yang didapatkan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara. Dan yang ketiga, berdasarkan pendekatan pengeluaran. Dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yakni rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfulaili Nur Maulida, NIM 1950210007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Model pendapatan nasional pada ekonomi Islam tidak bisa menggunakan model konvensional dalam menghitung pendapatan nasional. Ada instrumen lain dalam ekonomi Islam yang perlu dimasukkan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Melalui instrumen ini, konsumsi RT dibatasi untuk tidak hanya digunakan untuk kepentingan individu, tetapi juga kepentingan bersama. Model keseimbangan pendapatan nasional pada ekonomi Islam mempertimbangkan instrumen zakat. Zakat dijadikan sebagai variabel kontrol terhadap pengeluaran konsumsi RT. Namun, tidak berpengaruh oleh marginal propensity to consume. Besaran zakat akan proporsional dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Putri Pitaloka, NIM 8 dari kelas MBS 4A. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Putang 2002, 33. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita. Dan Allah SWT pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Menurut
Ibnu Taimiyah, permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa hal. Pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Terus yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Ketiga, kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat yang akan membelinya. Keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan suatu barang itu tinggi, maka permintaan barang itu juga tinggi. Yang kelima, cara pembayaran atau tunai atau angsuran. Jika pembelian tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaannya tinggi. Dan keenam, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam beberapa hal, ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan itu merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah SAW dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang yang dagangannya. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang adalah: pertama, biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitannya satu sama lain. Yang dimaksud biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual itu memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Itu makin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi penawaran. Ketiga, dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Yang keempat, kondisi alam seperti terjadinya banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang seperti barang-barang hasil pertanian dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Ranilia Septiani, NIM 1950210009. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami. Dalam prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material dan duniawi, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan imaterial dan akhirat. Oleh karenanya, model pendapatan nasional pada ekonomi Islam tidak bisa menggunakan model konvensional dalam menghitung pendapatan nasional. Ada instrumen lain dalam ekonomi Islam yang perlu dimasukkan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas yang mendasari kegiatan perekonomian. Permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Kedua, jumlah peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Ketiga, kualitas pembeli, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik.
Keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang itu juga tinggi. Kelima, cara pembayaran tunai atau angsuran. Dan keenam, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Pendapatan nasional atau Y dapat dihitung dengan 3 macam pendekatan, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di sebuah negara. Dalam metode pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor di dalam perekonomian sebuah negara. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dibelanjakan oleh seluruh sektor di dalam perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pemaparan dari teman-teman saya, pemaparan dari kami, dari kelompok 2. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.